Selamat pagi semuanya, saya Dian Agustin dari Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan membawakan materi tentang pengantar arsitektur Nusantara. Jadi pertama-tama kita harus paham pengertian dari arsitektur. Menurut Vitruvius, arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan menurut Romo Mangun, arsitektur itu memiliki makna, guna, dan citra, sehingga mengandung nilai-nilai citra, status, pesan, dan emosi yang disampaikan. Sedangkan menurut Prof. Yosef Priyotomo, arsitektur adalah karya dan cipta manusia dengan langsung dikendalikan oleh kehadiran dari manusianya. Arsitektur berasal dari dua kata, yaitu arche dan tekton. Arche artinya asli, awal, utama, otentik. Tekton berarti berdiri, stabil, kokoh. Jadi arsitektur diartikan sebagai pembangunan utama, tukang ahli bangunan, menurut Mangunwijaya. Jadi pengertian arsitektur dapat disimpulkan sebagai seni dan ilmu bangunan, praktek keprofesian dalam hal membangun, bukan sekedar suatu bangunan. Sedangkan Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Dalam hal ini, arsitektur Nusantara itu dapat dimaknai sebagai seni dan ilmu bangun yang berasal dari seluruh wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Indonesia atau Nusantara memiliki keistimewaan dari segi rumah-rumah tinggal, terutama dalam keanekaragaman bentuk dan gayanya. Sejajar keistimewaannya itu dari segi adat istiadat, jadi tidak lepas dari adat istiadat, kemudian dari bahasa, sastra, musik, tari, dan sebagainya. Dan itu ditunjukkan oleh kehadiran masing-masing suku yang memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing. Nusantara dalam kajian arsitektur mengalami kontekstualisasi dari sebuah wilayah politik yang berkonotasi Indonesia menjadi ruang budaya. Tergelar dari timur, mulai dari negeri-negeri Asia Tenggara Daratan, Aceh, sampai dengan kepulauan di timur Papua. Dari utara ke selatan, mulai dari kepulauan Jepang sampai kompleks Pulau Rote. Dari sisi tingkat peradaban suku-suku bangsa di Nusantara, kondisinya sangat mencolok perbedaannya. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor. Yang pertama, akibat dari kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau berbudaya bahari. Jadi dengan kondisi geografis yang berada di pulau-pulau, memungkinkan atau menghadirkan bentuk-bentuk yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, kenyataan sejarah bahwa kesempatan perkembangan kemajuan peradaban yang sangat berbeda seperti di antara suku-suku atau pulau tertentu. Hal ini semakin memperjelas sifat kebinekaan di Nusantara. Kemudian bentuk asal rumah-rumah di Nusantara. Yang pertama, material kayu atau pepohonan. Jadi, kebanyakan menggunakan material-material kayu yang berasal dari pohon-pohon yang ada di sekitar. Artefak-artefak peninggalan rumah-rumah dalam bentuknya yang nyata dari zaman Nusantara purba sangat sulit ditemukan kecuali temuan artefak beberapa alat rumah tangga seperti kapak batu, ujung tombak, tembaga, dan sebagainya. Namun untuk prasasti-prasasti, relief-relief masih bisa
menggambarkan rumah tinggal pada masa nenek moyang zaman dulu. Selain itu, bahan-bahan yang sederhana sebagaimana bentuk asalnya tanpa pengolahan juga bisa ditemukan. Misalnya bambu, kayu, dedaunan, hingga tanah berlumpur. Pemikiran tanah yang dibakar lalu dikeringkan di bawah terik matahari hingga menjadi bata, itu diduga setelah orang Nusantara belajar ke India dan Cina yang sudah lebih tahu dan lebih pandai membuat pembakaran untuk gerabah dan porselen ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, berpondasi di atas tanah. Pada zaman Hindu-Buddha di Indonesia, bahan batu dan batu andesit itu ternyata sudah nyata dikenal. Kemudian tidak ada kebutuhan akan adanya keabadian dalam membangun rumah tinggal. Jika dibandingkan dengan membangun bangunan suci. Yang ketiga, rumah berkolong. Berdasarkan kronika-kronika tua yang disusun oleh pengembara dari Tiongkok, Nusantara dibangun dengan kolong. Ini berlaku baik di wilayah darat maupun di atas air. Jenis lain yang semakin lama semakin sulit dijumpai adalah bentuk rumah rakit, yaitu rumah yang dibangun di atas rakit. Misalnya di jalur sungai di Palembang, Jambi, Riau, dan kota-kota di Kalimantan. Kemudian yang keempat, organisasi ruang yang khas. Pada zaman purba, api dikenal sebagai suatu yang istimewa karena dapat menerangi pada malam hari, digunakan untuk memasak, menghangatkan badan ketika udara dingin, dan mengamankan dari gangguan binatang seperti nyamuk dan sebagainya. Pada masa primitif, menyalakan api bukan persoalan yang mudah. Karenanya, maka api itu dipelihara. Pada kondisi tertentu jangan sampai mati. Karena kekuatan api sebagai salah satu kekuatan alam yang dipuja. Aspek dasar arsitektur Nusantara, yaitu dari geografis, kemudian dari iklim, yaitu dua musim, panas dan hujan. Sifat dengan alam, pernaungan, menyadari sifat alam di negara tropis. Kemudian dari material, arsitektur yang digunakan adalah organik. Tampang, bersolek di luar, tidak ada perbedaan perlakuan, hidup di dalam dan di luar rumah. Kemudian dilalui jalur gempa bangunan. Gempa, bangunan aman gempa. Kemudian arsitektur Nusantara pada umumnya menggunakan struktur bergoyang. Secara visual bisa kita jumpai konstruksi ikat, sambungan pen, lubang, pasak, dan lain-lain. Kelembapan tinggi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kelembapan dan butuh banyak resapan. Oleh karena itu, ini mungkin jawaban dari kenapa rumah panggung diterapkan sebagai karakter arsitektur Nusantara. Fenomena umumnya adalah yang pertama, ditentukan oleh kosmologi. Yang kedua, mengutamakan nilai religi dan ritual. Yang ketiga, ruang komunal, bukan ruang privat. Tidak seperti rumah-rumah pada saat ini. Yang keempat, terikat pada struktur sosial dan kekerabatan. Yang kelima, dipengaruhi oleh tata cara hidup agraris dan bahari. Yang keenam, adaptif terhadap tantangan dan kondisi alam. Dan yang terakhir, teknologi kayu dan bambu sangat menonjol. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.